Dalam paparan nota keuangan era APBN 2025 di Gedung DPR RI, Presiden Joko Widodo menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih di atas rata-rata. Meskipun sempat diterpa pandemi dan gejolak geopolitik, namun tingkat kemiskinan dan pengangguran menurun. Dan untuk membahas skema era APBN 2025 yang dirancang pemerintah, sudah bersama kami lewat sambungan Zoom anggota Komisi 11 DPR RI, Bapak Kamrus Samad, dan pakar ekonomi Bapak Peter Abdullah. Saya akan ke Bapak Kamrus Samad terlebih dahulu. Halo Pak Kamrus Samad, selamat sore. Selamat sore Mas. Baik. Selamat sore Pak Dr. Peter Abdullah. Selamat sore Anda, Kamru. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung pada sore hari ini. Pak Kamrus Samad, tanggapan Anda terkait dengan era APBN 2025 yang dirancang pemerintah Jokowi untuk Prabowo seperti apa? Pertama, tentu kita bersyukur ya, karena kita sudah memasuki 79 tahun Indonesia merdeka, dan ini adalah momentum yang sangat baik, di mana tahun ini adalah tahun terakhir pemerintahan Presiden Jokowi, dan legacy dari APBN untuk 2025 ini terlihat sekali semangat keberlanjutan. Bisa kita lihat dari arsitektur RAPBN yang dibacakan oleh Presiden Jokowi bahwa terlihat sekali semangat untuk terus melanjutkan kesinambungan pembangunan. Dengan program jangka pendek kita bisa lihat akomodasi mengenai program makan bergizi gratis, kemudian penguatan sektor UMKM baik dari segi pembiayaan sampai kelembagaan, kemudian juga penyediaan sarana pendidikan berkualitas atau sekolah unggulan. Kemudian untuk jangka menengah juga kita bisa melihat bahwa semangat untuk menyiapkan SDM yang unggul dan memiliki daya saing, lalu kemudian transformasi ekonomi hijau, kemudian kelanjutan hilirisasi di berbagai sektor, kemudian inklusi keuangan yang berkeadilan, kemudian kelanjutan infrastruktur pendidikan, infrastruktur pangan, infrastruktur energi, dan juga dalam rangka mempercepat konektivitas sehingga daya saing ekonomi kita sekarang sudah mengalami kemajuan dari peringkat 44 menjadi peringkat 27. Yang dari segi infrastruktur pangan kita ingin memiliki kedaulatan pangan untuk jangka panjangnya atau kemandirian pangan nasional kita. Kemudian semangat daripada ini semuanya tentu kita mengharapkan APBN 2025 adalah optimalisasi dengan memastikan belanja berkualitas, spending better, kemudian pembiayaan yang inovatif sehingga benar-benar bisa tepat waktu, tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat prosedur. Itulah sebetulnya yang kita harapkan. Kemudian angka pengangguran yang ditargetkan oleh pemerintah untuk diturunkan di 2025 dan juga angka kemiskinan juga ditargetkan penurunannya menjadi tantangan kita tersendiri. Lalu kemudian defisit anggaran di 2,53 juga kita terima kasih karena ada ruang yang relatif lebih terbuka untuk pemerintahan baru jika seandainya ada dinamika domestik, dinamika global, atau hal sesuatu yang di luar prediksi kita, di luar asumsi kita akan terjadi di 2025, maka ruang fiskal kita cukup baik untuk bisa mengajukan perubahan atau mereview kembali. Baik. Yang terpenting kita sebetulnya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Dr. Peter Abdullah tahu persis, idealnya pertumbuhan 1% itu bisa membuka lapangan kerja minimal 100.000 sampai 150.000 lapangan kerja baru. Nah, dengan target pertumbuhan 5,2% di tahun 2025, maka bauran kebijakan fiskal dan moneter juga sangat penting untuk dipastikan sinkronisasinya. Begitu Mas. Baik, saya ke Bang Peter. Bang Peter, dari apa yang disampaikan tadi utamanya mengenai penguatan ekonomi yang berkelanjutan, utamanya untuk pemerintahan selanjutnya. Salah satunya adalah mengenai penguatan rasio pajak untuk menguatkan ruang fiskal dan juga moneter. Tanggapan Anda seperti apa?
Ya, pertama mungkin saya ingin menyampaikan terlebih dahulu, saya sangat sependapat dengan Kanda Kamaru Samad tadi, ya, bahwasanya ini adalah sebuah sejarah, ya, di mana pergantian pemerintahan, ya, dari yang lama ke yang baru itu berjalan begitu smooth, ya. Semangat keberlanjutannya terlihat sekali, ya, bagaimana pemerintahan Pak Jokowi mengantarkan kepada pemerintahan yang baru, pemerintahannya Presiden terpilih Pak Prabowo, itu dengan dukungan yang sangat penuh, mengakomodasi semua program-program yang dicanangkan oleh Pak Prabowo di dalam kampanyenya di dalam era APBN tahun 2025. Termasuk yang disampaikan oleh Bang Kamru tadi adalah program makan bergizi gratis. Saya kira ini catatan yang sangat luar biasa yang perlu kita apresiasi. Yang kita berharap kelak pergantian pemerintah itu bisa seperti ini, ya. Pemerintahan yang lama mensupport pemerintahan baru, karena pada intinya kan kita memiliki cita-cita yang sama, ya. Kita menginginkan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara ini, ya. Nah, itu catatan saya yang pertama, ya. Tetapi walaupun demikian, ya, ini menurut saya Pak Prabowo dan Pak Jokowi, walaupun Pak Prabowo itu mengusung keberlanjutan, tetapi Pak Prabowo bukan Pak Jokowi. Ya. Pak Prabowo tidak akan melakukan apa yang dilakukan persis seperti Pak Jokowi. Karena menurut saya, terlepas dari apapun yang disampaikan oleh Pak Jokowi tadi, ya, memang banyak catatan-catatan positif yang disampaikan oleh Pak Jokowi pada hari ini. Dan itu kita apresiasi. Pembangunan infrastruktur, penurunan kemiskinan, penurunan pengangguran. Oke, kita apresiasi. Tetapi menurut saya itu nggak cukup, ya. Karena kita butuh lebih untuk kita menuju Indonesia maju, ya. Nah, ini kan koalisi Indonesia Maju, ya. Berarti kita ingin mengantarkan Indonesia menjadi Indonesia maju. Pertumbuhan 5% itu tidak cukup. Dan ini saya sangat sependapat dengan Pak Prabowo yang dalam beberapa kesempatan menyampaikan semangatnya untuk mengejar pertumbuhan yang lebih tinggi. Nah, itu semua tidak mungkin diwujudkan, ya. Pertumbuhan di atas 5%, pertumbuhan bahkan 8% itu tidak mungkin diwujudkan apabila kita hanya mengkopi apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Pak Prabowo harus memiliki program-programnya sendiri, strateginya sendiri, ya, dan itu seharusnya tertuang semua di dalam APBN-nya Pak Prabowo nanti. Sekarang ini memang APBN masih disusun oleh Pak Jokowi, ya, karena ini masih di dalam pemerintahannya Pak Jokowi. Walaupun Pak Jokowi sudah mengakomodasi semua program-programnya Pak Prabowo, tetapi menurut saya itu tidak cukup. Ya, karena seperti kita ketahui di dalam APBN-nya Pak Jokowi yang untuk tahun 2025 target pertumbuhan adalah 5,2%, ya, itu jauh di bawah target pemerintahannya Pak Prabowo. Dan kemudian strategi untuk kita mencapainya tentunya tidak cukup untuk mendukung apabila kita menginginkan pertumbuhan yang jauh lebih tinggi. Termasuk apa yang tadi dipertanyakan, yaitu tax ratio di dalam rangka kita membuka ruang yang lebih lebar untuk fiskal kita. Oke. Baik, Bung Peter, apabila tadi Anda sebutkan bahwa jika pertumbuhan 5% saja tidak cukup untuk bisa membuat Indonesia ataupun strategi-strategi yang dilakukan untuk menuju ke arah yang lebih baik, apa seharusnya yang perlu dilakukan ataupun modifikasi apa yang perlu dilakukan oleh Presiden terpilih? Ya, itu harus didasarkan kepada kajian terkait dengan permasalahan-permasalahan perekonomian kita selama ini yang belum terselesaikan. Permasalahan inefisiensi, high cost ekonomi, itu adalah persoalan-persoalan mendasar yang sayangnya tidak kita selesaikan secara tuntas di dalam periode selama 10 tahun terakhir. Ya, kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya Pak Jokowi, ya, karena Pak Jokowi tentunya tidak bisa menyelesaikan semuanya sendiri. Nah, tapi ini kan kita memulai babak baru. Ada Pak Prabowo yang sudah secara mutlak menang di dalam pemilihan presiden yang lalu. Tentunya kita semua harus mendukung Pak Prabowo mencarikan solusi tersebut. Tentunya didasarkan kepada apa yang saya sampaikan tadi, kajian terhadap permasalahan-permasalahan yang menghambat pertumbuhan ekonomi kita selama ini. Inefisiensi, suku bunga tinggi, high cost ekonomi, semuanya. Dan bagaimana kita
memanfaatkan ruang-ruang yang ada ya di dalam setelah kita melakukan kajian tersebut agar supaya kita bisa tumbuh lebih tinggi tersebut. Baik, Bang Peter, saya ke Bang Samad. Bang Samad, tadi disampaikan bahwa perlu adanya kajian untuk permasalahan yang menghambat perekonomian. Apakah ada tanggapan ataupun masukan dari teman-teman di DPR terkait dengan hal ini? Ya, saya kira kita perlu terus meningkatkan, menuntaskan reformasi struktural, Mas. Peningkatan pertumbuhan itu memerlukan reformasi struktural yang berkelanjutan, termasuk investasi dalam infrastruktur. Nah, ini lumayan banyak kemajuan dalam 10 tahun terakhir ini. Kemudian peningkatan produktivitas kita, kemudian perbaikan iklim investasi kita. Jadi kemudian yang tidak kalah penting juga adalah kita mesti tetap juga mencermati faktor eksternal, kondisi global termasuk perubahan harga komoditi, ketidakstabilan geopolitik, dan juga kemungkinan berbagai gejolak baru yang akan muncul gitu. Nah, kemudian yang sangat mendasar sebetulnya yang harus kita pastikan itu adalah bagaimana industri pengolahan kita itu mampu memberikan sumbangan yang lebih besar lagi. Kalau 2023 misalnya baru mencapai 18,6% sumbangan industri pengolahan, nah kita harapkan ke depannya industri pengolahan yang berbasis pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, itu yang kita ingin dorong supaya ada hilirisasi di sektor tersebut. Sehingga kekuatan kita untuk membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru akan jauh lebih baik lagi. Lalu kemudian juga bisa mendorong peningkatan penerimaan negara yang selama ini hanya mengandalkan pada penerimaan pajak saja. Kemudian transformasi energi kita, energi terbarukan, investasi dalam energi terbarukan juga harus kita dorong supaya bisa menciptakan lapangan kerja, sehingga ketergantungan terhadap energi fosil step by step kita bisa kurangin. Itu harapan kita. Dengan adanya kemajuan infrastruktur yang kita miliki, saya yakin optimis bahwa 5 tahun ke depan yang tadi Dr. Peter sampaikan, bahwa pertumbuhan ekonomi kita walaupun di 2025 kita target 5,2, harapan kita di 2026, 2027, 2028, Pak Prabowo selalu mengatakan bahwa kita harus mendorong pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih tinggi, mencapai 8%. Nah, kapan itu? Kita harus menuntaskan banyak hal tadi yang saya sebutkan satu persatu. Begitu, Mas. Oke, baik. Adanya penuntasan yang perlu dilakukan untuk bisa membuat ekonomi yang betul-betul bisa tough. Begitu, kita ke Bang Peter. Bang Peter, tadi seperti yang disampaikan, adanya hal-hal yang perlu dikuatkan kembali supaya pendapatan negara bisa bertambah, kemudian juga ekonomi yang stabil bisa didapatkan oleh Indonesia. Apakah tanggapan Anda juga sama berkaitan dengan hal ini? Ya, itu menjadi satu kata kunci juga ya. Ini memang banyak hal yang harus diperbaiki. Saya sependapat dengan Kanda Kamru Samad tadi ya. Banyak hal yang menjadi PR, walaupun kita menghargai apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi selama 10 tahun, tetapi PR-nya masih banyak yang harus dilakukan. Saya sangat sependapat, termasuk di dalam hal ini adalah bagaimana kita mendorong meningkatkan penerimaan kita, ya, meningkatkan tax ratio kita agar supaya ruang fiskal kita menjadi lebih besar, ya. Pemerintah bisa banyak melakukan banyak hal dengan ruang fiskal yang lebih baik. Dan kita tahu bahwasanya pemerintah Bapak Prabowo di dalam kampanyenya itu salah satunya adalah mengusung bagaimana pembentukan badan penerimaan tersendiri ya yang terpisah dengan Kementerian Keuangan dalam rangka untuk meningkatkan penerimaan ini. Tetapi satu hal yang ingin saya sampaikan adalah selama ya likuiditas di dalam perekonomian ya, karena kalau kita ngomongin penerimaan itu ngomongin likuiditas ya, ngomongin uang ya. Selama jumlah uang beredar di dalam perekonomian kita itu masih sangat terbatas, maka yang terserap sebagai penerimaan dalam bentuk pajak itu juga akan terbatas. Jadi bagaimana pemerintahan Bapak Prabowo yang akan datang bisa mendorong peningkatan likuiditas, berputarnya ekonomi, itulah yang akan menjadi kunci
bagaimana kita meningkatkan penerimaan pajak. Ya, tidak hanya sekedar kita membangun badannya, bangunan organisasi badan penerimaan negara yang baru, tetapi strategi meningkatkan penerimaan itu jauh lebih penting. Oke, baik. Bung Peter, salah satu hal yang juga saat ini menjadi perbincangan masyarakat adalah berkaitan dengan perpindahan ibu kota dari Jakarta menuju ke IKN yang diharapkan bisa menciptakan pemerataan pembangunan dan juga pertumbuhan ekonomi. Bagaimana harapan Anda berkaitan dengan hal ini? Ya, terima kasih. Ini saya adalah satu di antara sekian banyak yang sangat mendukung IKN. Ya. Cuman memang pemahaman kita terkait IKN ini berbeda-beda. Ya. Termasuk juga dengan pemerintah yang sangat saya sayangkan terakhir-terakhir ini kok arahnya jadi agak melenceng menurut saya. Ya. IKN itu adalah pemindahan ibu kota, ya. Bukan pemindahan area industri. Kan kita sepakatnya adalah pemerintahan ibu kotanya yang kita pindahkan. Sementara Jakarta sebagai sebagai kota industri, sebagai kota ekonomi, ya, pusat ekonomi itu tetap ada di Jakarta. Dengan kita memindahkan ibu kota ke Kalimantan, kita berharap di Kalimantan nanti akan tumbuh pusat-pusat ekonomi baru. Ya, kita tidak menginginkan di ibu IKN terjadi atau kita bentuk pusat industri baru. IKN bukan menjadi pusat industri. Kita tidak mengharapkan nanti ada bangun pabrik di sana. Ya. Itu IKN adalah ibu kota. Tetapi dengan adanya IKN, maka perhatian dan fokus dari pembangunan itu menjadi lebih merata. Kita bisa membangun infrastruktur yang lebih baik di Kalimantan. Ya, yang akan menghubungkan pusat ibu kota di provinsi di Kalimantan. Sehingga dengan perbaikan infrastruktur tersebut, kita berharap muncullah pusat-pusat ekonomi baru di Kalimantan. Inilah yang akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi kita di masa depan. Inilah yang akan menjadi motor pemerataan perekonomian di masa depan. Jadi bukan IKN-nya yang akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi barunya, tetapi dengan adanya IKN kita punya possibility, punya peluang untuk menciptakan banyak sekali pusat-pusat ekonomi baru di Kalimantan. Oke, pusat ekonomi baru di Kalimantan. Bung Samad, ada tanggapan soal ini? Iya, menyangkut IKN, saya kira undang-undangnya sudah ada, dan di dalam undang-undang itu kalau tidak salah ingat, kita ada waktu 23 tahun sejak diundangkan, yaitu tahun 2022. 23 tahun dengan 4 fase, yaitu perencanaan, pembangunan, pemindahan, dan pengoperasionalan. Jadi saya kira pemerintah akan terus melanjutkan pembangunan KN itu dengan pendekatan klaster, ya. Jadi ada pemerintahan inti yang tadi Dr. Peter sampaikan, sumber pembiayaannya dari APBN, kemudian ada klaster yang bisa jadi metode konsepnya atau format kerjasamanya, pembiayaannya berasal dari KBUP, KPBU, atau Private Public Partnership. Itu semuanya terbuka tentunya. Yang terpenting bagi kita sebetulnya adalah ingin mendorong supaya pembangunan kita menjadi benar-benar Indonesia sentris. Jadi ada keseimbangan antara pembangunan kawasan satu dengan kawasan yang lain, sehingga semua wilayah Nusantara kita memiliki kemajuan dan keunggulan masing-masing. Jakarta kita berharap bisa menjadi pusat bisnis, pusat ekonomi, dan pusat pengendalian industri keuangan nasional kita, karena sudah relatif memiliki dan teruji terhadap kesiapan layanan infrastrukturnya. Dan untuk APBN 2025, pembangunan IKN ini kelihatannya masuk dalam apa ya, kalau saya sebut nomenklatur infrastruktur, ya, yang 403 triliun yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Di dalamnya ada infrastruktur pangan, infrastruktur energi, infrastruktur pendukung pendidikan berkualitas, dan infrastruktur
konektivitas serta infrastruktur ibu kota negara. Jadi kita tentu akan melanjutkan pembangunan IKN sesuai dengan kapasitas dan ruang fiskal yang dimiliki dari tahun ke tahun ke depan. Begitu, Mas. Ya, baik. Artinya semangat optimisme agar pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa terus melesat maju dan pemerataan ekonomi bisa segera dilakukan. Terima kasih kepada Bang Kamru Samad dan juga Bang Peter Abdullah atas informasinya pada sore hari ini. Telah bergabung bersama kami. Selamat bertugas kembali. Salam sehat. Terima kasih Kanda Kamru Samad.